Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friselia Hanasa Fitri Ahmad, NIM 20462701, PT 08618. Saya dari kelompok 17 praktikum IHMT dengan asisten pendamping Kak Dwi Wahyuni. Berikut saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3, yaitu pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh, jumlah, dan jaringan, sehingga dapat dihitung dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan yaitu penambahan pada tinggi dan berat. Habsari et al. 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya tubuh tanaman. Tujuan dari praktikum pertumbuhan tanaman yaitu untuk mengetahui pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Adapun alat bahan yang digunakan, alatnya meliputi penggaris, polybag, gelas plastik bekas, dan kamera HP. Bahan yang digunakan meliputi benih jagung, benih kacang hijau, benih kangkung, pupuk organik, tanah, dan air. Kegiatan praktikum yang dilakukan sebelum penanaman semua alat dan bahan disiapkan. Benih yang akan ditanam kemudian direndam terlebih dahulu selama 3-5 menit agar benih imbibisi. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang pada tanah yang sudah dicampur pupuk dalam polybag, lalu ditutup kembali setelah benih dimasukkan dalam lubang dan dilakukan penyiraman pada pagi hari. Penyiangan dilakukan menggunakan tangan. Pendaringan dilakukan berkala agar tanah di dalam polybag tidak mengeras. Pengukuran dilakukan seminggu sekali setiap hari Senin dengan mengukur tinggi, panjang, dan menghitung jumlah daun. Pemanenan dilakukan setelah minggu keempat dari penanaman. Lama pemeliharaan yang dilakukan yaitu 30 hari atau 4 minggu. Parameter yang diamati yaitu tinggi, panjang, jumlah daun, dan ada atau tidaknya nodul pada akar legum. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengukuran dilakukan untuk membandingkan ukuran tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tanaman dari media tanam sampai ujung batang menggunakan penggaris. Pengukuran dilakukan setiap 7 hari sekali. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel. Tabel 1 merupakan tinggi tanaman, di mana ada tanaman Zymas, Ipomoea reptans, Vigna radiata. Kemudian pada minggu pertama hingga keempat dapat dilihat dalam tabel. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tinggi jagung pada akhir pengukuran adalah 20,4 cm. Pasta et al. 2015 menyatakan bahwa tinggi tanaman jagung akan terus bertambah apabila ketersediaan nitrogennya terpenuhi. Tinggi pertumbuhan tanaman kangkung pada akhir pengukuran adalah 29 cm. Robiansah et al. 2017 menyatakan bahwa hasil rata-rata tinggi tanaman kangkung darat pada umur pengamatan berkisar 25-34 cm. Kemudian, tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau pada akhir pengukuran adalah 24,5 cm. Astuti et al. Menyatakan bahwa tinggi tanaman kacang hijau bergantung pada kondisi tanah yang subur dan pupuk yang baik. Faktor pertumbuhan tinggi tanaman meliputi genetik, nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu, serta kondisi tanah. Hasil pembahasan yang kedua yaitu panjang tanaman. Dilakukan dengan mengukur tanaman dari atas hingga ujung tanaman dengan cara menegakkan daun tanaman dengan bantuan penggaris. Pengukuran panjang tanaman bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan suatu tanaman. Hasil panjang tanaman dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada tabel 2. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa panjang tanaman jagung pada akhir pengukuran adalah 33 cm,
Tanaman kangkung pada akhir pengukuran adalah 31 cm dan tanaman kacang hijau pada akhir pengukuran adalah 27 cm. Darmawan et al. 2015 menyatakan bahwa tanaman akan selalu bertambah panjang menyesuaikan pemeliharaan dan benih tanaman yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi panjang tanaman dibedakan menjadi faktor internal, yaitu benih tanaman, dan faktor eksternal, meliputi unsur hara, air, dan udara. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu pengukuran jumlah daun yang dilakukan setiap 7 hari sekali dengan menghitung banyaknya daun pada setiap tanaman. Daun diamati ada yang layu atau tidak. Hasil jumlah daun dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut merupakan tabel 3 pada minggu pertama pada tanaman jagung itu jumlah daunnya 1, kemudian minggu kedua 4, minggu ketiga berjumlah 5, minggu keempat berjumlah 6. Dan untuk kangkung serta kacang hijau dapat dilihat dalam tabel. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan banyaknya daun jagung pada akhir perhitungan adalah 6 daun. Pasta et al. 2015 menyatakan bahwa pertambahan jumlah daun setiap minggunya pada jagung dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan pupuk yang digunakan. Pertumbuhan banyaknya daun kangkung pada akhir perhitungan adalah 9 daun. Astuti et al. 2020 menyatakan bahwa pertambahan jumlah helai daun dipengaruhi oleh N. Jika N terhambat, maka fotosintesis terhambat dan menyebabkan pertumbuhan daun juga terhambat. Tanaman kacang hijau pada akhir perhitungan adalah 11 daun. Astuti et al. 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah helai daun yang baik adalah seimbang dan rata setiap minggunya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun meliputi suhu lingkungan, pemberian pupuk, penyiraman, dan sinar matahari. Pada hasil pembahasan keempat yaitu nodul. Nodul adalah kelompok sel yang menonjol menyerupai sel kambium yang berbentuk bulat dan dapat membelah. Hidayat 2013 menyatakan bahwa nodul akar adalah organ berisi sel tanaman yang terinfeksi bakteroid yang menyebar dengan N terinfiksasi. Hasil pengamatan nodul dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tanaman legum yang saya gunakan yaitu Vigna radiata, di mana belum terdapat nodul sehingga tidak dapat diketahui warna nodulnya. Berdasarkan tabel di atas, tidak ditemukan adanya nodul pada pertumbuhan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Hal tersebut dapat dikarenakan tanaman yang masih sangat muda sehingga nodul belum muncul. Adapun faktor yang mempengaruhi ada tidaknya nodul yaitu rhizobium, pH, tanah, suhu udara, senyawa, penambatan N, dan spesies dari tanaman. Maharani 2018 menyatakan bahwa adanya nitrat pada akar akan menghambat pembentukan bulatan nodul, sehingga nodul pada tanaman kacang hijau atau Vigna radiata tidak ada. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah saya presentasikan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, ukuran, dan jumlah sehingga dapat dihitung dengan satuan panjang dan berat. Proses pertumbuhan diawali dengan penyiapan penanaman, proses penanaman, pemeliharaan, dan masa panen yang dilakukan setelah 4 minggu dari masa tanam. Parameter yang diukur pada masa pertumbuhan yaitu panjang, tinggi, dan jumlah daun pada tanaman. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Ada Astuti,
Darmawan, Hapsari, Hastuti, Hidayat, Maharani, Pasta, Robiansah. Untuk lengkapnya dapat dilihat dari daftar pustaka yang telah saya cantumkan. Slide terakhir merupakan video dari proses penanaman tanaman guna memenuhi kegiatan mini project acara 3, yaitu pertumbuhan tanaman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.